Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Sonia Pratama, NIT 2230231 dari program studi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Teknik Pengaturan dengan dosen pengampu Bapak Fadil Rozak, SPD MPD. Jadi di sini judul presentasi saya berjudul Relay. Lanjut pada intinya, definisi relay, yaitu suatu komponen yang menggunakan elektromagnetit untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Susunan paling sederhana terdiri dari kumparan kawat penghantar yang dililit pada inti besi. Bila kumparan ini diberi tenaga, maka magnet yang terbentuk menarik armatur berporos yang digunakan sebagai pengungkit mekanisme saklar magnet. Fungsi dari relay. Fungsinya itu sebagai saklar elektronik yang dapat mengendalikan aliran listrik dengan cara membuka atau menutup sirkuit ketika menerima sinyal atau perintah tertentu. Relay biasanya digunakan untuk mengontrol perangkat listrik yang memerlukan daya yang lebih besar daripada yang dapat dioperasikan oleh saklar atau sinyal listrik langsung. 3 komponen pokok pada relay. Di sini yang pertama ada coil, yaitu adalah lilitan dari relay. Dan selanjutnya ada common, yaitu adalah bagian tersambung dengan NC. Dan yang ketiga ada kontak, yang terdiri dari NC dan NO. Lanjut bagian utama relay. Yang pertama ada NO, normally open, yaitu saklar dari relay yang dalam keadaan normal. Jadi relay itu tidak diberi tegangan, yang tidak terhubung dengan common. Selanjutnya ada NC, normally closed, yang dimana saklar dari relay yang dalam keadaan normal, relay yang tidak diberi tegangan, yang terhubung dengan common. Jadi di sini NC ini yang terhubung dengan relay dan yang NO ini yang tidak terhubung dengan relay ataupun common. Jenis-jenis relay. Yang pertama ada relay elektromagnetik, yang kedua ada solid state relay, dan yang ketiga ada relay thermal. Yang pertama ada relay elektromagnetik, yaitu jenis relay elektromagnetik dibangun menggunakan komponen listrik, magnetik dan mekanik, serta memiliki kontak mekanis dan koil operasi. Dan selanjutnya solid state relay, yang memanfaatkan komponen solid state dalam melakukan operasi switching tanpa ada yang dipindahkan. Selanjutnya ada relay thermal. Relay ini didasarkan pada panas, artinya suhu yang mengalami kenaikan dari batas dengan mengarahkan kontak dari satu posisi ke posisi lainnya. Jenis-jenis relay berdasarkan pole and throw. Yang pertama ada single pole single throw atau SPST, yang kedua ada single pole double throw itu SPDT, dan double pole single throw DPST, dan double pole double throw DPDT. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari relay. Relay dapat bekerja karena adanya medan magnet yang digunakan untuk menggerakkan saklar. Saat kumparan diberikan tegangan sebesar tegangan kerja relay, maka akan timbul medan magnet pada kumparan karena adanya arus yang mengalir pada lilitan kawat. Kumparan yang bersifat sebagai elektromagnet ini kemudian akan menarik saklar dari kontak NC ke kontak NO. Jika tegangan pada kumparan dimatikan, maka medan magnet pada kumparan akan hilang sehingga pegas akan menarik saklar ke kontak NC. Video prinsip kerja relay elektromagnetik. Prinsip kerja relay elektromagnetik. Jadi sebelum kita lanjut untuk prinsip kerja relay, ada baiknya kita harus mengetahui Sebelum lanjut ke prinsip kerja relay elektromagnetik, kita harus mengetahui komponen-komponen yang terdapat di relay. Yang di sini yang pertama ada coil, yang terdiri dari lilitan atau kumparan, dan di sini terdapat dua kabel. Di sini ada kabel di mana jika normal dan dan DC, line. maka ada tulisan polaritas plus dan polaritas itu min. jika tegangan AC, dan jika diberi tegangan DC terdapat polaritas plus dan minus, yaitu 220 volt. Nah, kemudian di tengah-tengah koil ini ada iron selanjutnya core di tengah-tengah koil ini terdapat iron core ataupun besi.
armatur. Dan ada armatur, yang terbuat dari plat besi yang di atas dari iron crossbar. Di sini ada spring ataupun Nah, di sini kita lihat kontak poinnya. Nah, di sini kita lihat ada kontak poin. Di sini ada terdapat 3 kabel. Yang pertama ada kabel NC, yang di bawah itu yang terhubung dengan armatur, dan NO yang tidak terhubung dengan di tengah yang armatur. Dan yang kabel tengah itulah kabel rekaman yang terhubung dengan armatur. Cara kerjanya. Mari kita lanjut ke cara kerjanya. Nah, di sini netral dan line dari sumber 220 volt. Nah, di sini ada netral dan line dari sumber yang dengan sumber tegangan 220 volt. Dari output MCB tersambung ke line coil atau untuk line warna hitam ini tersambung ke line, dan yang normal ini terhubung ke line normal juga. Akan menuju coil relay. Jika ininya on, maka kabel ini akan menuju ke coil ini sehingga akan bekerja ke iron produksi, dan armatur ini akan menempel pada iron produksi. Ini ke bawah, yang di bawah menjadi close, yang di atas menjadi open, sehingga pada armatur ini akan menempel ke normal open, yang tadinya normal open menjadi close, dan yang sini menjadi open. Koilnya dialiri tegangan. Jika dialiri tegangan, maka ini kumparan lilitan ini akan aktif, sehingga kontaknya berpindah, yang di bawah dan sehingga kontak ini pindah, common, dan berubah menjadi close, terputus atau open. Dan yang tadinya terhubung jadi terputus dan diganti menjadi open. Ketika MCB di off, maka spring ini akan menarik armatur ini sehingga kontaknya berpindah. Jika kontak ini di-off-kan, maka spring ini akan menarik si armatur ini. Yang di bawah menjadi open. Sehingga close ini akan berubah menjadi open, dan open pun berubah menjadi close. MCB off. Jadi kembali ke seperti semula. Armatur dan kontaknya berpindah ke atas. Yang di atas menjadi NC, yang di bawah menjadi NO. Oke, kita coba sekali lagi. Ketika MCB on, maka besi ini menjadi magnet. Jadi kita coba sekali lagi, kita jadi on, maka akan bekerja. Di sini koilnya akan aktif, dan spring ini menarik lagi armaturnya sehingga kontak poin ini yang tadi open berubah menjadi close, dan yang tadinya close berubah menjadi open. Di mana yang tadinya terhubung jadi tidak terhubung, dan yang tadi terhubung jadi tidak terhubung. Dan jika kita matikan kontaknya, maka di sini spring ini akan menarik lagi menjadi keadaan seperti semula. Bisa dialiri tegangan AC atau bisa dialiri tegangan DC, tergantung. Sekian dari prinsip kerja relay elektromagnetik. Selanjutnya, keuntungan pada relay. Yang pertama, ada relay dapat memakai arus listrik kecil untuk mengendalikan alat yang memiliki arus listrik besar. Dan yang kedua, dengan sebuah sinyal kontrol, relay bisa mengendalikan lebih dari satu kontak komponen. Dan yang ketiga, relay dapat mengamankan atau mengisolasi bahaya tegangan tinggi dari manusia. Dan yang keempat, relay akan membuat saklar kombinasi menjadi lebih hemat, sehingga tidak cepat rusak saat terdapat aliran listrik yang besar. Dan yang kelima, relay bisa mengaktifkan atau menonaktifkan peralatan yang sulit bahkan tidak bisa dijangkau. Sekian dari penjelasan presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.